Assalamualaikum rakan. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang 10 ciri-ciri wanita akhir zaman pengikut Dajjal, salah satunya berpakaian tapi telanjang. Mari simak penjelasan lengkapnya. Dajjal akan muncul menjelang akhir zaman untuk menyesatkan manusia agar mengikutinya menuju surga Dajjal yang berarti neraka. Diketahui bahwa kelak pengikut Dajjal kebanyakan wanita. Hingga seorang suami lebih baik mengikat istri dan anak perempuannya ketika Dajjal datang. Lalu bagaimana ciri-ciri wanita yang akan mengikuti Dajjal? Simak penjelasan berikut. 1. Wanita tabaruj dan suka pamer. Tabaruj adalah wanita yang suka memamerkan atau melihatkan perhiasan mereka. Suka terlena dengan hal-hal duniawi dan hanya bersenang-senang untuk memenuhi hawa nafsu. 2. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yaitu wanita yang berpakaian ketat, membentuk dan menonjolkan lekuk tubuh, mengenakan bahan pakaian yang tipis dan transparan serta pakaian yang tidak menutup auratnya dengan baik. 3. Wanita yang kufur kepada suami. Yaitu, wanita yang sering mengumpat dan tidak bersyukur kepada suami atas apa yang telah diberikan. Padahal kewajiban wanita setelah menikah itu harus taat pada suami, memperlakukan suami dengan baik dan menjaga kehormatan suami. 4. Wanita yang meninggalkan salat. Wanita yang sering meninggalkan salat dan mengacuhkan seruan azan maka termasuk pada pengikut Dajjal sebagai penghuni neraka. 5. Wanita yang membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan. Maksudnya adalah wanita yang rajin membaca Al-Quran, namun hanya sebatas membaca saja dan tidak meresapinya ke dalam hati. Sehingga menunjukkan wanita yang gemar membaca Al-Quran namun akhlaknya tidak terpuji. 6. Wanita yang mengabaikan fitnah Dajjal. Yaitu wanita yang tidak takut dengan kedatangan Dajjal dan tidak memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ia tidak peduli dengan fitnah Dajjal dan orang seperti inilah yang disukai Dajjal untuk menjadi pengikutnya. 7. Wanita yang murtad. Wanita yang memilih untuk keluar dari agama Islam karena berbagai sebab maka kelak akan termasuk dalam golongan dari pengikut Dajjal. 8. Wanita yang suka menyebarkan fitnah dan berkata bohong. Seperti fitnah Dajjal uang suka memutarbalikkan fakta untuk menyesatkan manusia agar menjadi pengikutnya ke neraka. Oleh karena itu wanita yang suka menggosip, memfitnah dan berkata dusta akan menjadi bagian dari pengikut Dajjal. 9. Wanita yang suka mengadu domba. Wanita yang suka menyampaikan kata-kata dari orang lain yang akhirnya memicu perdebatan dan pertengkaran disukai oleh Dajjal. Itulah mengapa diam itu emas ketika mendengar seseorang berkata buruk. 10. Wanita yang merasa paling benar. Hal ini sering terjadi ketika kita beranggapan bahwa diri kita lebih baik daripada orang tersebut. Hal ini sama saja dengan menyombongkan diri dengan merasa paling benar. Padahal hanya Allah yang mengetahui baik buruknya manusia. Karena di mata manusia baik belum tentu di mata Allah juga baik, begitu pula sebaliknya. Khususnya untuk muslimah, nasihat seperti ini sangat penting, karena godaan zaman ini banyak terfokus kepada perempuan. Banyak sekali perilaku-perilaku yang menjerumuskan para perempuan ke dalam hal-hal yang diharamkan. Kemudian rencana-rencana yang sudah diatur sedemikian rupa tujuannya adalah untuk menghilangkan sifat malu kemuliaan, kehormatan dan kesucian yang dimiliki oleh perempuan. Allah sudah mengabarkan bahwa ada manusia-manusia yang memang ingin agar perbuatan-perbuatan keji tersebar di tengah kaum muslimah sehingga kaum muslimah membuka auratnya, hilang rasa malunya, hilang ketertutupannya dari laki-laki yang bukan mahram, hilangnya keanggunannya. Karena itu, Ustadz Ahmad Zainuddin menegaskan, hendaknya para perempuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya para perempuan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilakukan oleh seorang perempuan. Dan hendaknya para perempuan mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa saja syariat yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bimbingan-bimbingan yang agung, penyuluhan-penyuluhan yang menunjukkan kepada jalan kebenaran yang apabila dikerjakan maka di dalamnya seorang perempuan akan mendapatkan kesuciannya, seorang perempuan akan mendapatkan kemuliaannya, seorang perempuan atau mendapatkan keutamaannya dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Dan perempuan yang terjaga, yang cerdas, yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, dia tidak menoleh kepada apa yang dikatakan manusia-manusia rendahan yang menginginkan hilangnya kemuliaan, kesucian dan keagungan perempuan. Pandangan seorang perempuan selalu kepada apa yang dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semestinya seorang wanita muslimah seperti itu. Jangan dipikirkan ketika dikatakan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab bahwasannya cadar bukan dari Islam, cadar ada budaya Arab, dan seterusnya. Tinggalkan itu, ikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya.